Oke, selamat datang di konten saya. Berikut adalah video tutorial untuk program iPlus 5 Profesional. Oke, di sini ada sebuah master data, lalu klik daftar item. Oke, datanya di sini kosong. Kita buat dulu satuan terlebih dahulu di sini. Lalu satuannya apa? Kita buat baru. Contoh, di sini misalkan belum ada apa? Kilogram. Kita setting di sini kilogram. Lalu apalagi yang nggak ada? Misalkan liter, kita bisa buat di sini liter. Lalu apa? Renceng. Kita buat di sini renceng. Jadi kalau misalkan ada satuan yang belum ada, kita bisa tambahkan di modul master data satuan. Kalau udah tutup aja. Selanjutnya kita bisa klik item baru di sini atau di bawah. Kita klik item baru. Oke, berikut sini ada barang ya. Lalu di sini kita bisa input barang apa. Contoh, misalkan di sini kita pakai kode B001, yaitu barang 001. Lalu untuk nama itemnya apa? Misalkan di sini kita ada eh, aqua. Di sini dilengkapin ya. Misalkan aqua mineral berapa mili gitu. Misalkan nanti ada ukuran yang 350 mili, misalkan ada yang 600 mili itu dilengkapin di nama itemnya 240 mili. Nah, nanti setiap mili ini punya stok masing-masing. Seperti itu. Untuk jenisnya di sini kita bisa plus baru. Misalkan sini jenisnya adalah minuman. Kita bisa tambahin di sini. Kita pilih minumannya, lalu mereknya kita bisa buat baru di sini. Oke, Aqua. Kita pilih Aqua. Lalu rak di sini kita setting A1. Nah, di sini ada HPP sistem Vivo dan Livo. Jadi kita pakainya Vivo aja, yaitu first in, first out. Kalau Livo itu last in, first out. Jadi kita pakai Vivo aja. Ada input kita bisa lewatin. Untuk keterangan juga kita lewati aja. Terus status jual masih dijual. Untuk serial ini nggak perlu dicentang. Jadi kalau untuk yang serial ini adalah penjualan menggunakan email atau kayak seperti laptop atau HP. Tapi kalau ini Aqua Mineral 240 mili, jadi nggak perlu serial dicentang. Jadi kita klik satuan dan harga jual. Nah, di sini ada tipe-tipenya. Kita misalkan Aqua ini kita main satu harga aja dulu, fleksibelnya nggak perlu dicentang. Kita pilih misalkan dia per piece. Jadi aqua per piece. Lalu di sini kita setting harga per satunya berapa. Misalkan di sini 1000. Lalu kita bisa main margin keuntungan atau mau main di jumlah bebas. Misalkan kita mau jual 2.500 ya, kita tetap sini. Nanti kita tahu keuntungan marginnya berapa. Nah, di sini ada kolom barcode. Jadi kolom barcode ini adalah untuk yang ada barcode-nya, itu tinggal di scan aja. Jadi tentukan harga pokok, harga jual, baru scan barcode. Jangan lupa satu dasarnya pilih per piece. Nah, misalkan isi barcode-nya adalah ini ya. Contohnya ini. Jadi di scan aja masukin. Kalau misalkan nggak ada scanner, kita ketik manual aja. Lalu biasanya di barcode garis itu ada, di bawahnya itu ada itemnya ya. Jadi kode angka-angkanya. Nah, itu tinggal diketik aja di barisan kolom barcode. Lalu kalau udah kita bisa klik simpan di sini. Ini ada pemilihan item. Kita bisa klik selesai.
Oke, kita berhasil ngebuat satu item. Di sini ada kode item 01, barcode-nya udah tercantum, nama item. Nah, stoknya ini masih kosong ya. Lalu satuannya piece, raknya disimpan A1, minumannya jenisnya minuman, mereknya Aqua, harga pokok 1000, jual 2500. Oke, selanjutnya kita buat satuan di sini. Kita buat baru. Misalkan di sini kita mau buat rokok, berarti kita tambah untuk satuannya slot. Lalu misalkan kita mau buat bungkus, lalu misalkan dia mau jual per batang, kita bisa setting batang di sini. Oke, selanjutnya tutup. Lalu sini kita masuk ke daftar item, master data, daftar item. Ini adalah modul-modul yang kita buka. Kita klik item baru lagi. Selanjutnya kita buat item lanjut B002. Di sini memakai nama item apa? Misalkan di sini nama item rokok gudang garam filter yang isi berapa? 12. Di sini kita bisa plus jenisnya rokok. Oke, lalu kita pilih jenisnya rokok. Lalu untuk mereknya, di sini kita bisa plus baru. Di sini untuk mereknya misalkan gudang garam. Pilih gudang garamnya. Lalu di sini misalkan disimpan di rak A3. Lalu kesatuan dan harga jual. Kita setting sekarang berdasarkan satuan. Tadi kita setting satu harga, sekarang berdasarkan satuan. Nah, di sini tertera satuan dasarnya itu yang paling dasar adalah per batang. Lalu di atas batang kita setting per bungkus. Nah, dalam bungkus ini isi berapa? 12. Lalu di sini kita ada setting untuk harga per slotnya di sini. Nah, di dalam slot ini, misalkan kita isi di dalam slot ini ada 10 bungkus. Berarti kita catatnya itu bukan 10 guys, tapi 12 dikali 10 gitu. Jadi kita sebut per batangnya. Nah, jadi gini. Jadi semua berpacu ke satuan dasar. Lalu di sini kita bisa scan-scanin eh, per batang, per bungkus, per slot ya. Tapi karena batang nggak ada barcode, kita bisa lewatin aja. Nah, di sini ada bungkus. Kita bisa scan yang di bagian bungkus. Lalu untuk yang di slot biasanya juga mempunyai barcode, jadi kita scan juga. Oke, selanjutnya kita tentukan harga pokok yang paling besar dulu, yaitu yang slot. Misalkan gudang garam kita setting sini. Oke, di sini ada fitur hitung harga pokok dasar. Jadi kita bisa tahu harga per batangnya berapa. Sorry ini rokok kemahalan. Kita jual 390 aja. Harga pokok itu harga modal ya. Di sini kita bisa perbesar. Yes. Oke, dia masih mahal. Ntar aku turunin dulu. Ini sorry, aku nggak tahu harga per filternya berapa ya. Mungkin masih mahal dia 245 aja deh. Oke, hitung harga pokok dasar. Yes. Nah, ini jadi seperti ini ya.
Ya, kita setting misalkan kita jual 25.500. Ini harganya per 2.500. Nah, ini perbungkusnya dihargain segini ya. Misalkan dia ada yang beli slop juga nih. Beli slop, kita setting 25.500. Oke, selanjutnya kalau udah setting seperti ini, batang bungkus slop. Nah, ini konversinya. Jadi satuan dasarnya itu poinnya tetap satu, jadi nggak bisa diubah. Lalu yang bungkus isi 12, yang slop ini isi 120 batang. Nah, untuk yang fleksibelnya nggak perlu centang ya. Jadi kita lewatin aja langsung simpan di bagian sini. Simpan, terus kita klik selesai. Oke, kita udah ngebuat rokok di sini. Sekarang kita buat item yang tidak mempunyai barcode. Biasanya yang tidak mempunyai barcode itu barang-barang yang sudah di repack. Seperti contohnya adalah terigu atau telur. Jadi kita buat contoh telur aja yang biasanya permasalahan di toko kelontong. Ini kita buat satuan terlebih dahulu, lalu kita tambah di sini adalah 1/2, lalu di sini kita setting 1/4. Tutup. Oke, sekarang kita buat item baru di sini. Lalu di kode item ini kita buat B0003, lalu nama itemnya adalah telur. Lalu untuk jenisnya kita bisa buat di sini telur. Kita pilih telur. Mereknya kalau nggak ada dikosongin aja boleh. Di sini kita misalkan telur di A5. Lalu ke satuan dan harga jual, kita setting pakainya misalkan berdasarkan satuan di sini. Lalu di sini kita pilih misalkan satuan dasarnya apa? Satuan dasarnya itu adalah 1 kilo kg. Ini kita bisa langsung ketik aja ya kg. Lalu di sini kalau misalkan jual setengah, ini kalau jual 1/4. Jadi konversinya kita setting seperti ini, 0,5. Di sini kita setting 0,25. Oke, yang artinya adalah setengahnya dari satu dan 1/4-nya dari satu. Lalu sini tinggal kita tentukan harga pokok yang paling besar, yaitu yang 1 kilogram. Misalkan sekilonya harganya 11.000. Lalu hitung harga pokok dasar, klik yes. Nah, lalu sini kita bisa tulis untuk harga jualnya, kita setting. Untuk yang per kilonya kita hargain 12.500 harga jualnya. Lalu yang setengahnya kita jual 6.000. Lalu yang 1/4 kita jual 4.000. Oke, kalau udah tinggal kita simpan, klik selesai. Oke, hasilnya seperti ini yang telur. Lalu di sini kita bisa klik item baru di sini. Kita buat harga grosir sekarang. B004. Ini misalkan yang dibuat grosir adalah Indomie goreng. Lalu sini kita bisa plus baru. Ini. Sini kita bisa buat mereknya.
Oke, raknya di sini misalkan kita setting A7. Lalu di bagian satu dan harga jual kita setting berdasarkan jumlah. Nah, di sini satuan dasarnya adalah perbungkus dan per dus. Lalu di konversi kita setting 40. Lalu di harga pokoknya kita setting yang harga per dusnya terlebih dahulu. Misalkan kita hargain untuk Indomie goreng. Lalu hitung harga pokok dasar yes untuk mengetahui harga satu bungkusnya 2.600. Lalu kita scan barcode yang perbungkus ya. Biasanya di bungkusnya Indomie goreng itu ada barcode. Contohnya ini. Lalu yang di dusnya biasanya juga tertera barcode-nya juga. Kita boleh scan. Oke. Lalu di sini ada jumlah satu, jumlah 2, jumlah 3, jumlah 4. Terus ini ada persenan 1, persenan 2, persenan 3, persenan 4. Di sini ada HJ level 1 yaitu harga jual level 1, harga jual level 2, harga jual level 3, harga jual level 4. Oke, sekarang kita mulai dari jumlah satu. Nah, maksudnya apa jumlah satu? Misalkan 1 sampai 4 itu adalah harga normal. Berarti kita setting di sini 4. Oke. Lalu misalkan di sini kita setting eh, 6 sampai 10 misalkan. Berarti kita setting di sini 10. Lalu di sini kita setting 11 sampai seterusnya. Berarti ini kita setting 99 aja. Oke. Lalu di sini jumlah satunya kita setting 1 sampai 4-nya. Kalau yang dus nggak usah ya. Jadi kita harga level satu kita setting. Harga level satu itu adalah harga normal, yaitu 3.500. Lalu di sini kalau misalkan dia beli 6 sampai 10, harganya mungkin lebih murah. Jadi 3.300. Lalu kalau misalkan dia beli 11 sampai seterusnya, harganya mungkin lebih murah, menjadi 3.000. Nah, jadi kalau misalkan punya tiga harga aja, yang jumlah empatnya nggak apa-apa dikosongin dan ini dibiarkan aja. Lalu selanjutnya kita setting, kalau misalkan dusnya nggak ada jumlah satunya, berarti ya udah kita langsung jual aja level satunya. Harga jual level satu untuk bagian dus di sini. Untuk bagian yang dus. Kita setting di sini misalkan kita jual 110. Nah, lalu di sini akan menunjukkan bagiannya ya, berapa persen. Lalu di sini kita bisa langsung simpan aja. Klik selesai. Oke, otomatis yang Indomie kita udah setting ya. Lalu sekarang kita isi stok masing-masing item ini. Dimasuk ke eh, pembelian, daftar pembelian, klik tambah. Oke, sebelum masuk ke tambah pembelian, kita isi dulu saldonya ya. Di sini kita bisa cek di akuntansi, buku besar, akunnya kita pilih, kas kecil, proses. Oke, masih kosong. Kita isi dulu kas kecilnya. Di kas masuk, klik tambah. Kode akunnya adalah kepala 3, yaitu modal. Sini kita kasih keterangannya suntik modal untuk untuk eh, pembelian. Di sini kita tinggal copy aja di keterangan suntik modal untuk pembelian, masukin ke kas kecil untuk belanja. Misalkan kita taruhlah 10 juta. Di sini kita konfirmasi 10 jutanya. Nah, di sini adalah kondisi saldo kas kecil yang masih nol. Lalu kita simpan aja.
Sekarang kita cek di buku besar, akuntansi buku besar. Nah, di bagian kas kecil kita proses. Nah, sudah masuk 10 juta, baru kita masuk ke fitur pembelian. Ini kita historinya kita buka-buka aja ya. Ini yang tadi kita buka. Atau masuk ke pembelian, daftar pembelian, klik tambah. Nah, ini karena udah terbuka, kita klik no. Nah, ini kita panggil aja, bisa pakai kode item ataupun pakai barcode. Misalkan kita klik B aja, enter, kepanggil semua karena kita kode itemnya di setting B di sini. Lalu kita panggil misalkan aqua mineral, kita isi stoknya berapa, misalkan 40. Oke, lalu kita beli lagi, misalkan telur. Nah, telur belinya kita bukan seperempat dong, tapi per kilo dong. Nah, berapa kilo kita beli? Misalkan kita beli 25 kilo. Lalu kita cari lagi misalkan rokok. Rokok juga kita pilihnya per slot. Misalkan 20 slot. Lalu cari lagi misalkan Indomie goreng per dus. Misalkan kita beli 30 dus. Oke, di sini kalau udah kita tinggal bayar aja di tunai atau DP di sini. Misalkan kita lunasin 8 juta 365.000, ikutin dengan total akhir. Lalu di sini suppliernya jangan lupa kita buat baru tambah. Misalkan di sini kita namain nama suppliernya siapa. Misalkan supplier ABC, simpan. Lalu pilih supplier ABC-nya, ketuk 2 kali. Nah, jadi di tunai atau DP ini kita mengurangi yang tanda pensil sini, mengurangi kas pada kas kecil. Oke, klik simpan, klik oke. Sekarang kita cek di master data daftar item. Nah, stoknya belum pada masuk kan, tinggal kita refresh aja di menu sini. Nah, sekarang udah masuk. Lalu sekarang kita isi ya di sini. Di bagian akuntansi buku besar. Kita cek apakah sudah terisi untuk yang 8 jutanya, jadi berkurang ya. Dari 10 juta ini berkurang 8 juta. Ini proses. Nah, ini udah terisi di kredit ya, 8.365.000. Jadi saldo di kas kecil kita ada 1 juta. Oke, selanjutnya langsung kita ke fitur penjualan, daftar penjualan kasir. Klik tambah. Oke, di sini kita misalkan eh, dia beli Indomie, berarti kita klik Indomie, kita bisa scan pakai barcode, tapi ini aku nggak ada barcode, jadi kita langsung pakai namanya aja. Misalkan dia beli per dus, atau misalkan dia beli per bungkus. Misalkan dia cuma beli 4 bungkus. Nah, hasilnya itu adalah 3.500. Nah, karena kita ada setting 5 sampai 10, harganya berubah, berarti kita setting sini misalkan 5. Nah, dia harganya udah 3.300. Misalkan dia sampai 10 ya. Dia masih 3.300. Tapi kalau misalkan dia udah beli 11 sampai seterusnya, dia harganya udah 3.000. Ini adalah settingan untuk grosir. Ini bisa klik 15. Mau sampai seterusnya ya, sampai mau 100. Bisa gitu. Lalu kalau misalkan dia beli 5 ya udah beli 5. Selanjutnya di kode item kita cari lagi itemnya apa. Misalkan rokok. Nah, rokoknya yang mana nih? Misalkan dia beli 1 slop. Ya udah slop. Misalkan, oh salah, bukan slop, perbungkus. Gitu. Oh salah, dia cuma per batang doang. Mintanya setengah, berarti ya 6. 6 batang. Otomatis harganya udah per batangnya di setting. Gitu.
Terus selanjutnya kalau ada item apa lagi, kita tinggal searching aja. Misalkan klik B, enter, kepanggil semua. Nah, lalu telur. Telurnya kita setting aja, misalkan dia per kilo. Ternyata dia bukan per kilo belinya seperempat. Nah, udah kita setting seperempat atau setengah gitu. Terus kalau udah tinggal bayar N, lalu pembayarannya apa? Misalkan tunai ya tunai. Kalau misalkan debit ya banknya di mana? Misalkan tunai. Misalkan uang 50.000 kita catat 50.000. Lalu kalau udah ada printer kasirnya tinggal simpan tercetak. Kalau belum ada tinggal simpan. Terus enter transaksi baru lagi. Terus transaksi lagi seperti itu. Oke, contohnya misalkan dia beli per bungkus. Satu bungkus, lalu dia beli air mineral, lalu dia beli Indomie per bungkus, misalkan 10 bungkus, lalu dia juga beli telur yang seperempat, lalu bayar N di sini, masukin uang tunainya, misalkan uang dia adalah 100.000, sorry, tinggal simpan percetak, dan ini ada kembaliannya 35.000. Seperti itu. Nanti otomatis semua laporan ada di daftar kasir di sini. Ini adalah histori yang kita buka. Klik daftar kasir. Nah, ini ada dua transaksi, tinggal klik laporan di bawahnya sini. Nah, ini jamnya dari tanggal 28 jamnya 00 sampai jam 23.59. Klik preview. Nah, ini hasilnya bisa kita cetak di struk. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk melihat laporannya, di sini ada laporan penjualan. Di sini ada laporan penjualan lagi. Berikut adalah format-formatnya, tinggal kita pilih aja. Nah, ini untuk laporan penjualan rekap, preview. Oke, di sini ada dua transaksi. Ini yang bayar tunai 37.500 dan 65.000. Jadi totalnya adalah 102.500. Silang close. Lalu pilih yang detail. Kalau yang detail ini adalah sampai ke item-item yang kelihatan. Tapi untuk page-nya itu banyak. Nah, seperti ini. Hasilnya juga sama ya, 102. Silang lagi. Ini yang berikut ini adalah lebih simpel harian. Jadi kita bisa tahu ya, gitu. Untuk dokumennya juga bisa save PDF, Excel image. Nah, di sini kalau misalkan kita mau tahu per minggu doang atau hari ini ya periodenya tinggal kita tentuin aja. Mau setahun, sebulan, seminggu, tinggal periodenya tentukan aja. Mau lihat tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu di sini ada laporan penjualan untuk yang per item. Nah, di sini kita periodenya kita bisa setting ya tanggal sekarang aja. Nah, di sini laporan penjualan per item preview. Nah, kita bisa tahu rokok berapa batang, Indomie berapa bungkus. Hasilnya juga sama ya, 102.500. Nah, ini dokumennya juga bisa di-save by PDF, Excel, image. Nah, ini yang ini per jenis. Nah, ini Indomie, rokok, minuman, nanti kita bisa tahu ya masing-masingnya. Oke, selanjutnya di laporan penjualan ini kita bisa lihat laporan grafik penjualan item terbaik. Jadi ini menurut dari stoknya ya. Jadi kita bisa tahu yang paling tinggi itu penjualannya apa, yang paling banyak laku. Nah, ini ada 18 yaitu di rokok gudang garam filter isi 12. Gitu. Untuk penjualannya adalah 18. Lalu di sini ada laporan penjualan grafik harian. Berikut ini kayak dashboard ya. Jadi selama sebulan dari bulan tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, ini tanggal 28, 102. Apakah nanti tanggal 29 ada kenaikan atau ada penurunan nanti kelihatan di laporan
grafik ini ya, penjualan harian. Ini gimana kalau setahun? Kalau setahun juga kita klik laporan penjualan yang bulanan, yaitu dia selama setahun periodenya. Seperti ini. Lalu di sini ada laporan penjualan per item yang ini adalah 102.500. Nah, ini tuh masih eh, penjualannya full, belum dikurangin untuk laba kotornya. Untuk cara mengurangi untuk laba kotornya, kita bisa klik silang di sini. Nah, di bagian laporan, di sini ada laporan laba jual. Terus klik laba jual lagi. Nah, di sini ada laporan laba kotor jual rekap review. Nah, ini kita bisa tahu per transaksinya kita untung berapa, 6.000, untung 10.000. Nah, di sini cara bacanya adalah subtotal adalah total penjualan kita, yaitu 102.500. Total pokok adalah modal kita 85.000 dan laba kotor adalah keuntungan kita. Jadi keuntungan kita adalah 17.125.000. Kita klik silang. Nah, otomatis di master data daftar item, stok-stok yang udah terjual ini akan berkurang otomatis. Ini tinggal kita refresh aja. Nah, ini udah berkurang stoknya. Gitu. Nah, kalau dilihat di bagian klik item, kartu stok, kita bisa melihat untuk keluar masuknya item dan stoknya berapa sekarang, saldo akhir. Tutup. Oke, gitu aja. Sekian dari saya. Terima kasih.